warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak mengganggu waktunya sebentar. Di sini mungkin ada yang mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan posisi Bapak sebagai Kepala SMA Negeri 11 Padang. Baik. Di sini mungkin salah satu tugas Yos sebagai guru penggerak angkatan 7, tugas dari demonstrasi kontekstual. Masih bisa diganggu waktunya bentar, Pak? Bisa. Oke. Di sini Bapak kan selaku kepala sekolah sudah sering tuh ngambil yang namanya kebijakan atau keputusan-keputusan. Ya. Terus Bapak udah kenal nggak dengan istilah dilema etika sama bujukan moral? Pernah dengar ya, dan sepertinya sudah pernah saya laksanakan. Oh, berarti udah pernah dengar ya Pak tentang bahasa tentang dilema etika sama bujukan moral. Iya. Bisa kasih contoh nggak Pak yang kebijakan Bapak tentang dilema etika tersebut? Kalau kasus-kasus terkait dengan dilema etika dan bujukan moral ini sangat beragam ya, sangat banyak. Kalau dengan guru itu beda lagi, dengan siswa beda lagi. Tapi kita coba lihat dengan guru. Salah satu yang saya anggap itu adalah sebagai dilema etika dan bujukan moral adalah ketika saya menghadapi ada satu orang guru yang masalah kehadiran. Masalah kehadiran beliau seharusnya mengajar jam pertama, itu kita kan jam 7.15 nih udah mulai datang ke sekolah. Tapi yang terjadi beliau itu sering telat datang. Nah, telat datang dengan alasan merawat orang tuanya yang memang sedang sakit di rumah. Jadi hari pagi hari itu harus memandikan dulu orang tuanya, kemudian menyuapi makannya, terus nanti dia baru bereskan anak-anak dan nanti dia baru berangkat ke sekolah. Sementara jarak rumahnya juga cukup jauh di sini. Nah, ketika itu terjadi, beliau datang dengan kondisi terlambat. Satu kali, dua kali saya bisa memaklumi, tapi sudah menjadi rutinitas karena beliau mengajarnya sering pagi. Oh, sering pagi ngajarnya Pak? Iya. Ini cukup mengganggu saya sebagai pemangku kebijakan di sekolah untuk mengambil tindakan yang cocok buat beliau. Kalau kita geser jamnya, dia di pertengahan semester ini, pertengahan semester mengganggu juga nanti pada guru-guru yang lain. Karena Pak Rio tahu kan kondisi sekolah kita cukup jauh dari pusat kota. Memindahkan guru yang lain untuk pagi, itu saya juga harus cari pola yang paling tepat. Oke, ekstra keras untuk menentukan kebijakannya Pak. Bukan kalau di sekolah pusat kota enak nih, ceng aja jamnya yang ini nggak bisa pagi pindahkan gitu ya. Tapi kalau di kondisi kita memindahkan jam guru yang udah siang atau jam ketiga keempat menjadi pagi, itu saya bukan hanya berhadapan dengan satu orang guru bermasalah tadi, tapi juga dengan guru yang kita pindahkan juga gitu. Jadi antara individu dan kelompok jadinya ya Pak. Benar gitu. Oke Pak, luar biasa sekali ya Pak. Jadi itu mau semacam dilema jadi Pak. Kalau kita kasih punishment, dia benar, dia satu sisi dia menolong orang tua. Betul. Iya. Terus terkait dengan itu, apakah kebijakan yang Bapak lakukan atau keputusan yang Bapak ambil tentang kasus yang tadi itu Pak? Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kalau kita sudah bertugas, tugas itu tentu ada yang menjadi prioritas, ada menjadi hak, ada yang menjadi kewajiban. Nah, ketika hak dan kewajiban ini harus kita penuhi, tentu yang mau kita mau dapat hak, kita ada kewajiban yang kita tunaikan terlebih dahulu. Nah, sementara ada kondisi-kondisi yang memang tidak bisa kita di luar kuasa kita. Nama orang tua sakit gitu ya, butuh perhatian dan pendampingan dari kita. Tentu kita sebagai anak harus merawat orang tua. Tapi yang harus kita pahami juga adalah di sekolah ada anak-anak didik yang juga membutuhkan pelayanan dan perhatian kita sebagai guru. Nah, kalau saya mencoba menyampaikan kepada guru yang bersangkutan, pertama ini saya mencoba beliau kan tidak setiap hari yang masuk pagi, hanya satu minggu itu 3 kali ya. Dalam 3 hari ini tentu saya akan coba bagaimana beliau bisa menyikapinya, mungkin dengan memsiapkan orang tuanya lebih pagi lagi ya. Kalau misalnya jam 6 ke bawah itu bisa mandi air biasa gitu. Kalau berarti sebelum jam 6 kita mandikan dengan air panas gitu ya.
Itu kalau masih dia sendiri yang merawat. Tapi kalau sekiranya ada orang lain yang bisa membantu menghandle terlebih dahulu, untuk pagi itu saya sarankan handle kepada orang lain. Terus yang ketiga, berkaitan juga dengan orang lain. Misalnya dua-dua tadi nggak bisa juga, kita minta dia komunikasi dengan teman sejawat terlebih dahulu. Ini sambil mengajarkan, bukan mengajarkan ya namanya, memberikan juga peluang kepada guru tadi untuk bisa berkomunikasi dengan teman. Nah, kalau dia bisa membangun silaturahim yang baik, komunikasi yang baik, pasti mudah saja dia untuk melakukan pergantian change jadwal tadi gitu. Nah, bisa saja seperti itu gitu. Kalau kita hanya dari kita saja yang memberikan solusi, tentu kita tidak memberikan pembelajaran juga pada guru tadi. Karena siapapun bisa berada dalam kondisi yang saya sebutkan tadi. Saya sendiri juga nanti ya, orang tua saya sakit, tentu saya rawat dulu. Tapi yang namanya kita merawat orang tua, yang pekerjaan, yang kepala sekolah itu kan tetap harus ada. Yang ikhwansahnya boleh libur, tapi yang kepala sekolahnya tetap harus ada. Gitu. Begitu juga guru. Ini yang mau saya berikan pemahaman. Tapi yang menjadi dilema itu tadi, saya mau berikan punishment, tentu saya lihat dulu. Kalau beliau kita lihat tidak ada nampak usaha, tidak ada nampak usahanya untuk memperbaiki atau menyikapi kondisi ini, tentu kita juga sebagai pimpinan di sekolah akan memberikan pendampingan serta komunikasi lebih lanjut dengan guru yang bersangkutan. Oke Pak, berarti langkah-langkah yang Pak lakukan untuk pengambilan keputusannya dengan cara pendekatan persuasif kepada guru yang melakukan pelanggaran tadi ya Pak. Dimana semacam dilema juga ya Pak. Kalau diberi ketegasan, ini akibatnya, dikasih ketegasan satu lagi, ini pula akibatnya. Terus ada enggak semacam tantangan ketika Bapak mengambil keputusan tersebut? Oh iya, kadang-kadang namanya orang sedang terkena masalah, kita tidak bisa mengatur kata ya, komunikasi yang baik, responnya bisa berbeda itu. Dianggap kita tidak punya apa namanya, tidak punya rasa kepedulian, tidak punya rasa empati kepada orang yang sedang terkena masalah atau musibah. Seperti tidak punya perasaan gitu ya. Karena memang bagaimanapun juga sebagai pimpinan harus meyakinkan bahwa seluruh proses di sekolah itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa tidak itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, kepala ikhwansa boleh sakit, tapi yang kepala sekolah harus tetap ada di sekolah. Misalnya ada PLT, PLH misalnya. Kalau guru tentu nggak pakai PLH juga, tentu ada penggantinya ini yang tidak serta-merta semudah itu juga kita tetapkan pengganti. Karena guru itu kan sebenarnya wajibnya satu. Tapi kalau sudah ada kondisi-kondisi darurat, pendekatan persuasif sudah, komunikasi sudah, tidak ditemukan solusi, bisa saja itu kita lakukan. Kita sebagai pendidik ini tidak bisa juga terlalu kaku dengan kondisi yang ada. Oh, berarti pendekatan persuasif itu sangat penting dalam proses pembelajaran di sekolah dan pengambilan keputusan ya Pak? Benar, sangat penting sekali. Karena pendekatan persuasif itu kuncinya adalah dalam komunikasi. Karena itu kan ibaratnya kita mau menyentuh dulu nih si yang bersangkutan, masalahnya apa, kemudian kita dengarkan keluhannya, kita dengarkan yang jadi unek-uneknya, terus kita coba gali lagi, kira-kira nanti dia akan bisa menyelesaikan masalahnya seperti apa, kondisi permasalahan ini bisa berlangsung berapa lama, siapa saja yang bisa terlibat dalam menyelesaikan masalahnya. Ini yang paling penting kita lakukan. Karena kalau kita hanya mendengar masalah saja tapi tidak kita gali, tidak kita dekati, maka keputusan yang kita ambil juga tidak akan tepat. Oke, terima kasih banyak Pak, pengalaman yang luar biasa ya Pak. Di sini masih ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan lagi ya Pak. Ketika sebuah kasus tidak bisa terpecahkan dengan posisi Bapak selaku kepala sekolah, karena ini terkait dengan dilema etika, siapa saja yang Bapak libatkan dalam pengambilan keputusan tersebut?
Yang pasti segala keputusan dia bertahap ya. Ada yang bisa langsung diambil keputusan. Ada yang harus melalui tahapan-tahapan seperti kita komunikasikan dulu dengan para guru, dengan unsur pimpinan dulu ya. Kalau sudah dengan unsur pimpinan, lalu kita lemparkan dengan guru, Nah, kemudian kalau yang terakhir itu biasanya kepala sekolah sudah bisa mengambil keputusan. Tapi kalau sudah melibatkan seluruh pihak, seluruh unsur, itu masih belum ada keputusan yang bisa diambil. Tentu kita naik ke level berikutnya. Kita punya dinas pendidikan. Kita berada di bawah naungan dinas pendidikan. Kalau keputusan yang mau diambil itu sudah kita bicarakan dengan dewan guru, dengan unsur pimpinan, ya, seluruh warga sekolah, termasuk mungkin dengan OSIS dan MPK kalau itu berkaitan dengan siswa. Ya. Itu tidak kita dapatkan keputusan, kita bisa naik ke level berikutnya, itu minta bantuan atau arahan ya dari dinas pendidikan provinsi. Itu mulai dari kabin ya sampai dengan kepala dinas. Oh, berarti istilah awak di Minang itu masih dipakai Pak, bajanjang naik, batanggo turun. Betul sekali. Jadi segala keputusan yang diambil itu berdasarkan musyawarah dan mufakat. Benar. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak atas upaya Pak. Terus saya mungkin masih butuh satu closing statement Pak terkait wawancara ini. Gimana tip and tricks ketika kita melaksanakan keputusan agar keputusan itu tepat sasaran? Aturan harus tetap kita jalankan, tapi hati kita harus luas dalam menyikapi suatu masalah. Tanpa hati yang luas, ketika kita menghadapi suatu masalah kita akan kaku. Ya. Aturan tetap ditegakkan, tapi menjelang aturan tadi ditegakkan, tentu kita ada upaya-upaya yang kita lakukan supaya kondisi itu bisa berada dalam kondisi ideal. Karena tidak mungkin kita sebagai manusia berhubungan dengan sesama manusia, kondisi itu akan selalu sesuai dengan ideal dan sesuai dengan aturan. Tapi kalau kita bisa membarengi penerapan aturan dengan hati yang luas, hati yang lapang. Kalau lapang hati, tentu kita akan bisa melihat dulu permasalahan itu apa. Permasalahan yang dihadapi apa, karena nanti akan sangat berpengaruh terhadap keputusan yang kita mau ambil. Oke, terima kasih banyak waktunya Pak. Ya, pengalaman yang luar biasa yang bisa saya ambil. Ya. Mudah-mudahan saya bisa Bapak bisa menjadi contoh teladan bagi saya, dan saya pun bisa menerapkan apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Baik. Terima kasih waktunya Pak. Ya. Kalau ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, minta maaf. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang. Bagaimana kabarnya sekarang Pak Ari? Alhamdulillah sehat. Oke, mohon maaf mengganggu waktunya ya Pak Ari untuk hari ini. Oke. Di sini mungkin akan mewawancara Pak Ari, mungkin butuh waktu beberapa menit. Bisa diluangkan waktunya sedikit Pak Ari? Insya Allah apa yang kita bisa bantu, insya Allah kita bantu jawab. Oke. Di sini ini merupakan tugas Yo selaku guru penggerak angkatan 7, di mana saya harus mewawancara 2 orang kepala sekolah. Jadi Bapak orang yang kedua yang Yo sudah akan wawancara. Oke. Di sini ada beberapa pertanyaan yang Yo ajukan. Di sini kita santai aja ya Pak. Siap, Kita siap. kayak Boleh diskusi aja. ringan aja ya Pak. Oke, siap. Di sini sebelumnya Bapak mungkin sudah banyak yang mengambil keputusan di sekolah SD Bustanul Ulum tersebut. Lumayan banyak, dan sebelum itu juga sudah ada sebelumnya di SD Padang juga sebelumnya. Oke. Ada beberapa lah yang sifatnya agak krusial ya. Nah, siap. Kasus apa saja yang sudah pernah Bapak ambil terkait dengan GTK maupun murid? Kalau kasusnya mungkin banyak ya. Iya Pak. Apalagi yang sifatnya kepada murid. Iya. Karena 120
20 orang murid, 120 pula perangai. Oh iya, banyak perangai ya. Kita anak SD ya. Iya ya Pak. Kalau anak SD ini pasti polemiknya tentang perangai tingkah lakunya pasti banyak. Oh iya, berarti beraneka ragam. Beraneka ragam. Tapi kalau yang sifatnya anak yang sudah tingkat dewasa seperti SMA mungkin masih bisa lah diajak untuk kompromi ya. Kalau yang sifatnya anak SD ya kita harus bisa multifungsi. Oke, Bisa menjadi orang tua, bisa jadi guru dan juga harus bisa menjadi teman. Oke, luar biasa sekali ya Pak. Iya. Berarti peran yang banyak. Peran ya, yang Bapak? banyak. Kalau di SD itu harus Multi orang yang talent. multi talent. Oke. Oh, di sini mungkin dari kasus-kasus mungkin Bapak udah pernah dengar dengan kasus yang namanya dilema etika, terus bujukan moral. Oke. Ya. Sekarang mungkin kita akan sedikit diskusi tentang kasus tentang dilema etika. Mungkin secara tidak langsung Bapak pernah menemukan kasus yang dimana kedua-duanya bernilai benar. Dimana ketika Bapak mengambil sebuah keputusan, bisa jadi keputusan itu keduanya bisa-bisa bernilai benar. Bapak terapkan bernilai benar, Bapak tidak terapkan juga bernilai benar. Bisa kasih contoh terkait hal tersebut Pak? Mungkin kita lebih kepada peserta didik mungkin. Oke, Pak. Ya, Pak ya. Karena salah satu contoh itu permasalahan yang pernah kita hadapi yaitu anak-anak yang bermasalah dalam belajar. Oh, anak bermasalah belajar ya Pak? Ya. Anak bermasalah dalam belajar mungkin karena si guru pun tidak paham dengan kondisi ya. Iya. Karena di dalam kelas itu sekian banyak orangnya, sekitaran 25 orang atau 30, ya 30 pula lah tingkah laku anak dalam kelas. Iya Pak. Mungkin di awal-awal si guru mungkin tidak melakukan pemetaan. Oh, pemetaan belajar terhadap sikap, tingkah laku, perangai dan kebiasaan si anak. Iya. Biasanya kan si guru biasanya melakukan pemetaan hanya terhadap kognitifnya si anak. Oh iya, kognitif. Kognitif yang sementara yang kebiasaan itu mungkin agak kurang dilakukan pemetaan. Anak ini kebutuhannya seperti apa, dia di rumahnya seperti apa, sikapnya seperti apa, dia kekurangannya seperti apa, kan kebanyakan itu kurang dilakukan. Iya Pak. Jadi ada satu kasus waktu itu sampai si guru ini sudah kewalahan. Iya. Anak ini sulit belajar, tapi juga sering usil. Oh, dia udah sulit belajar, dia udah usil sulit ya? belajar usil. Iya Pak. Jadi sampai si guru pun ngeluh terhadap si anak. Dan waktu saya menerima laporan dari pihak guru, saya coba langsung masuk ke dalam kelas. Saya lihat pola tingkah laku si anak. Pada satu sisi saya lihat si anak ini ada yang dia inginkan, cuman dia nggak bisa untuk cara menyampaikannya, nggak bisa gitu. Sama seperti orang dewasa. Sama ibaratnya gini, dia butuh perhatian, tapi cara dia meminta perhatian itu tuh dia dengan usil. Oh iya. Nah, dengan cara usil dia mengganggu teman supaya ditegur sama guru. Oh iya. Nah, butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang. Jadi setelah diperhatikan seperti itu, saya panggil lagi si guru, minta koordinasi dengan pihak orang tua. Oke Pak. Dipanggil orang tua, koordinasi dengan orang tua, tanya kondisi anak ini di rumah seperti apa. Karena kalau kita nggak tahu posisi si anak, jangan-jangan salah kita nanti mencap, oh anak ini nakal, anak ini pemalas belajar. Padahal dia ingin butuh perhatian, ingin lebih difokuskan ke dianya, cuman dia nggak tahu seperti apa caranya gitu. Oke. Jangan sampai nanti kita salah dalam melakukan penilaian. Terus setelah datang si orang tua murid, ternyata memang benar sesuai dugaan. Kedua orang tuanya bekerja dari pagi sampai petang. Sementara dia tinggal setelah pergi diantar sama orang tua, pulang tinggal dia di rumah bersama adik dan neneknya. Oke Pak. Nah, dan orang tua nggak ada, orang tua sibuk mencari nafkah untuk kebutuhan si anak tadi.
Jadi wajar. Pun pulang mereka berdua pulang dari kerja pun mungkin sudah capek, yang kebutuhan si anak yang sifatnya apa. Jadi pada dasarnya orang tua tahu oh kebutuhannya apa, udah siapkan. Yang perhatiannya secara kasih sayang, mental, ya, kasih sayangnya nggak dapat si anak. Iya, Pak. Setelah itu setelah ketemu di mana titik terangnya, dicobakan lagi di memang lebih fokus kepada si anak perhatian. Iya, Pak. Ditemukanlah titik bagaimana cara menyelesaikan masalah tadi oleh si guru. Dia kebetulan agak gemar juga ya matematika. Oh, luar biasa Dia ya, Pak. gemar matematika, cuma selama ini nggak tertangkap sama si guru karena dia usil tadi. Iya, iya, iya. Apapun yang dikerjakan oleh si anak, yang dikasih oleh guru, dia selesai. Malah dia cepat selesai, tujuannya apa? Bisa ganggu teman. Oh. Nah, malah dia yang dijawabnya itu benar semua. Iya, iya, iya. Tapi dia cepat selesai dari temannya supaya dia bisa usil gangguin teman, supaya nanti bisa ditegur sama guru. Oh. Nah, jadi dengan itu si guru tadi mengambil inisiatif. Si anak yang punya kelebihan kemampuan di matematika tadi, dia cepat menyelesaikan pekerjaannya di melaksanakan soal. Iya, Pak. Dia dijadikan, kalau kita di kampus dulu kan namanya asisten dosen ya. Iya, iya. Nah, kalau ini kan tutor sebaya. Iya, iya. Dia menjadi tutor sebaya, dia menjadi asisten dari gurunya untuk membantu teman-teman yang susah dalam belajar. Oke. Luar biasa Sampai sekali, Pak. beberapa hari kebelakangan dia malah jadi semangat jadinya. Yang biasanya usil, tapi jadi tidak usil. Kenapa? Dia jadi perhatian terus. Dia udah menjadi asisten gurunya. Yeah. Menjadi kebanggaan sama dia. Akhirnya apa? Alhamdulillah setiap hari perangainya semakin berubah dan kegiatan keseharian dalam belajar jadi terkontrol. Iya, Pak. Dan orang tua pun menerima hasilnya pun si guru menyampaikan hasil belajar anaknya juga menjadi kaget. Loh, kok bisa seperti ini yang berubah drastis. Setelah disampaikan akhirnya ya kadang ya mengakui, si orang tua sih mengakui karena kekurangannya tadi. Kekurangan dalam memperhatikan si anak ya. Karena memang kondisi yang membuat dia itu memang harus berjuang demi anaknya, memenuhi kebutuhan si anak dalam belajar. Oke. Itu mungkin contoh kasus yang terjadi yang pernah kami hadapi. Luar biasa sekali ya, Pak. Ya luar biasa. Makanya tadi saya katakan jangan pernah menilai anak dari luarnya, dari covernya, tapi telusuri dulu. Barangkali si anak ini ada yang ibaratnya, apalagi yang di SD ya. Kalau di SD ini sifatnya anak itu baru kertas putih. Kertas putih yang baru dasar menerima pengetahuan. Kalau dari dasarnya saja kita sudah cap dia itu nakal, cap dia itu bodoh, malas, macam-macam, itu yang akan tertanam di pikirannya dan oh ya saya nakal ini. Jadi akan nakal terus dia. Iya, Pak. Jadi tergantung kita membawa anak itu ke arah mana gitu. Mungkin itu ya, Pak. Terus bagaimana Bapak menjalankan keputusan terkait hal tersebut? Ya, keputusan tersebut memang kita ajak dulu koordinasi yang si wali kelasnya. Oke, Pak. Kita ajak koordinasi wali kelas dan juga melibatkan orang tua. Karena kita juga tidak serta-merta, jangan nanti kita sudah mencoba memberikan perhatian yang lebih kepada si anak dari sekolah, penerapan jangan sampai nanti orang tua tidak tahu apa yang kita lakukan, supaya nanti sinkron dia. Kalau kita melakukan ini, harap nanti support juga di rumah. Jadi kolaborasi antara saya selaku kepala sekolah, guru dan orang tua harus jalan. Ibaratnya harus sinkron dia. Jadi kalau tidak sinkron dia takutnya nanti yang ini tidak menerima informasi apa yang apa, jadi akan tidak kondusif nantinya. Oke, Pak. Terus
langkah-langkah apa aja yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah? Oke. Untuk mengambil keputusan itu memang hal yang mudah bentuknya, tapi Iya, Pak. susah sebenarnya. Nah, makanya saya nggak mau gegabah dalam melakukan pengambilan keputusan. Kita harus dalam melihat suatu masalah itu kita harus telusuri dulu. Itu letak permasalahannya di mana, apa latar belakang dari permasalahan tersebut, dan apa langkah-langkah yang bisa kita, yang ibaratnya tidak merugikan satu pihak dalam mengambil keputusan. Jadi supaya nanti memang adil itu memang susah ya Pak ya, tapi kita akan berusaha untuk adil, berusaha untuk sebaik mungkin bagaimana keputusan itu kita tidak merugikan satu belah pihak. Iya Pak ya Pak. Nah, jadi memang harus ditelusuri dulu, pastikan dulu sesuai dengan faktanya seperti apa. Nah, itu. Oke Pak. Sekarang kita fokusnya ke dilema etika ya Pak. Oke. Terus apa yang biasa Bapak lakukan selama ini prosedur untuk menyelesaikan kasus yang dilema etika tersebut? Karena kedua-duanya benar nih Pak. Ya. Bagaimana prosedur yang Pak lakukan? Prosedur yang kita lakukan itu memang yang pertama kita lihat dulu dari aspek kesalahan, aspek yang miskomunikasi tadi. Oke. Ya, baik dari sifatnya guru ataupun nanti dengan si anak. Iya Pak. Nah, jadi seperti tadi contohnya saya sudah menerima laporan dari pihak guru, saya nggak langsung menerima dulu. Dicari Nah, dulu, tahu dulu faktanya ya Pak. faktanya seperti apa. Bagaimana caranya saya masuk ke dalam kelas, Iya Pak. yang Betul. gurunya di luar, supaya nanti kita nggak miss. Bukannya berarti saya menyalahkan si guru, enggak. Mungkin karena si guru belum ada konsep untuk ini ya yang harus saya lakukan, inilah. Nah, itulah tujuannya kita selaku kepala sekolah, memberikan bagaimana yang terbaik dan memberikan bimbingan, ibaratnya kita menjadi tutor juga bagi guru. Iya betul. Kita harus bisa memberikan, bukan berarti kita harus menyalahkan si guru tadi, enggak. Mungkin dia enggak belum tahu atau bagaimana, karena memang seperti yang saya katakan tadi, 25 orang anak dalam kelas itu 25 pula tingkah, pola dan lakunya, apalagi yang sifatnya anak SD. Iya betul ini sekali Pak. memang unik. Iya. Kalau anak SMA, anak SMP itu udah taraf mulai dewasa, mungkin agak usil atau uniknya itu gak mulai berkurang ya Pak, dinetralisir. berkurang. Iya. Oke. Terus tantangan apa yang Bapak temukan ketika Bapak dalam pengambilan keputusan tersebut? Tantangannya itu adalah terhadap orang tua. Iya, Ya, Pak. itu yang mungkin yang kita bisa karena di sini bisa jadi akan muncul miskomunikasi antara dengan pihak sekolah dengan orang tua. Apa contohnya? Di saat kita melakukan pemanggilan terhadap orang tua itu pasti akan ada dua, positif dan negatif, yang ada di pikiran si orang tua tadi. Kenapa ya saya dipanggil ke sekolah? Ini anak saya kenapa? Iya. Ada masalah apa? Pasti ujung-ujungnya negatif. Gitu. Iya betul. Nah, jadi jangan nanti, saya juga tekankan kepada guru, jangan di saat menyampaikan permasalahan yang tadi, jangan disampaikan yang negatifnya terlebih dahulu kepada si orang tua. Sampaikan dulu kondisinya seperti apa, anak bapak ibu, yang super-supernya, yang hebat-hebatnya dulu, yang positifnya aja ditampilkan kepada orang tua dulu. Iya. Jangan langsung bertemu dengan si orang tua kita langsung menjudge, anak ibu pemalas, anak ibu nakal, anak ibu usil. Anda akan senang orang tua menerima, tapi berikan dia dulu kesejukan, ceritakan yang sifatnya yang positif terhadap anak. Baru kita nanti setelah itu dia udah mulai rileks, dia udah mulai senang dengan apa yang kita lakukan, yang kita sampaikan, baru kita masuk sedikit-sedikit tentang menggali informasi tentang si anak. Nah itu. Jadi memang tantangannya di situ. Pemikiran dari awal dari orang tua di saat dilakukan pemanggilan terkait permasalahan si anak. Luar biasa sekali ya Pak. Iya. Terus Pak, nah ini contoh ya Pak. Ya. Rupanya sekarang Bapak ketemu sebuah kasus yang dilema etika ini. Bapak apakah selesaikan di hari ini atau Bapak cari tahu dulu tentang terkait kasus tersebut? Oh iyalah Pak, kita telusuri dulu, jangan kita gegabah dulu, karena nanti keputusan kita ini akan
berakibat, kalau seandainya benar keputusan yang kita ambil akan bagus lah dia. Tapi kalau tidak akan fatal. Oh iya Pak. Akibatnya termasuk tidak hanya dengan kita komunikasi dengan orang tua, itu akan menjadi beban mental juga bagi si anak. Berarti nggak bisa langsung nggak diambil bisa. di tempat ya Pak? Harus ditelusuri dulu, sama seperti yang tadi. Iya Pak. Saat si guru melaporkan bahwa anaknya nakal, anak ini usil dan segala macam, Oh saya diberhentikan terima, aja ya? saya terima. Tapi apakah langsung saya jas anak itu nakal? Enggak. Iya Saya betul, pengen betul. telusuri dulu. Makanya saya masuk ke dalam kelas, saya minta izin ke wali kelasnya, saya minta waktu untuk masuk ke dalam kelas. Nah, disitulah saya lihat, menelusuri bagaimana melihat dengan sebenar-benarnya bagaimana sebenarnya permasalahan si anak. Jadi nggak main langsung jadi- panggil orang tua ya? Oh enggak. Kalau main langsung itu kita belum tahu permasalahan seperti apa. Iya betul Nah, Pak. nanti itu yang seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya kita salah dalam mengambil keputusan, dua nanti yang akan dirugikan. Yang pertama si orang tua, yang lebih fatalnya adalah beban mental dari si anak. Apalagi anak kita SD, nanti nggak mau aja dia ke sekolah. Saya nggak mau lagi sekolah, bapaknya marah-marah aja atau gurunya marah-marah aja, ada susah jadi ya kan. Kacau gitu ya, Pak. Oke. Terus siapa aja yang terlibat dalam ketika Bapak pengambilan keputusan tersebut? Di saat itu tuh memang kita libatkan di situ, kita di sekolah ini ada kurikulum pengajaran, Iya, Pak. dan juga ada yang tentunya orang tua. Yang terakhir adalah wali kelas. Memang di situ si anak kita tidak bawa. Nanti kalau kita menyelesaikan masalah di depan anak itu tanggapannya beda. Iya betul Nah, betul jadi Pak. memang kita dengan pihak sekolah, dengan rekan-rekan guru, dan kita selesaikan dengan orang tua. Cuman di saat kita melakukan pemanggilan orang tua itu kita tidak terkesan ngumpul rame-rame, orang tuanya sendiri, kita ngumpul duduk berempat. Nah, Kita empat mata ya. empat mata antara wali kelas, kita tetap kita kondisikan ini hanya antara wali kelas menyampaikan, nanti kita yang menjembatani untuk pertemuan dengan orang tua. Oke, pengalaman yang luar biasa Ya, sekali ya oke. Pak. Di sini banyak ilmu baru yang saya dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak tersebut. Oke. Mungkin saya minta Pak satu closing statement terkait bagaimana pengambilan keputusan yang tepat tersebut. Oke, baik. Mungkin untuk pengambilan keputusan, memang keputusan itu mau tidak mau harus kita laksanakan. Tapi kendati pun seperti itu, janganlah langsung di saat kita menemukan suatu permasalahan, kita langsung memutuskan di saat itu juga tanpa mempertimbangkan dulu dan mengkaji ulang, menelusuri bagaimana sebenarnya kejadian itu berlangsung. Karena nanti kalau seandainya kita salah dan tanpa mengkaji ulang ataupun menelusuri dari permasalahan tersebut, takutnya nanti akan berakibat fatal. Fatalnya di mana? Banyak yang akan dirugikan. Orang tua murid akan merasa dirugikan, si anak akan dirugikan, termasuk wali kelas, guru kita sendiri. Dan juga pastinya nanti keputusan yang kita ambil itu akan mencerminkan bagaimana kualitas dari sekolah kita. Nah, jadi jangan terlalu gegabah dalam mengambil keputusan, telusuri dulu, pahami permasalahannya seperti apa, dan ibaratnya kaji ulang, dan jangan di saat mengambil keputusan itu kita hanya memikirkannya seorang diri tanpa membawa ikut serta kawan-kawan yang terlibat dalam itu, seperti kalau kami di sekolah ada kurikulum, ada kesiswaan, dan juga wali kelas. Oke, terima Itu kasih saja. banyak Pak. Oke. Pengalaman yang luar biasa dengan Alhamdulillah. closing statement yang luar biasa. Amin. Secara tidak langsung saya juga dapat ilmu yang bermanfaat dari Bapak. Alhamdulillah. Pak, terima kasih Oke. banyak waktunya Pak. Kalau Oke. ada kata-kata atau pertanyaan saya yang tidak pada tempatnya, saya minta maaf terlebih dahulu Siap, Pak. siap. Selamat menjalankan aktivitas. Siap. Terima kasih atas waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.